sekalian, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA bersama saya, Ibu Rahmawati Alwi. Nah, bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran IPA di hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, jangan lupa ya jaga kesehatan. Sekalian, pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari mengenai perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan, di mana pada perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu tidak melibatkan alat perkembangbiakan. Tidak ada pencampuran antara sel kelamin jantan yaitu spermatozoa dan sel kelamin betina yaitu ovum. Nah, tetapi pada perkembangbiakannya ini hanya melibatkan organ-organ atau bagian-bagian tubuhnya yang lain. Hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, pada perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu berbeda dengan vegetatif. Kalau vegetatif itu adalah tak kawin. Nah, kalau generatif itu perkembangbiakan secara kawin, di mana pada tumbuhan itu terdapat alat perkembangbiakan yang di dalamnya terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, menjelaskan bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan macam-macam penyerbukan. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan proses fertilisasi yang terjadi pada tumbuhan generatif. Nah, alat perkembangbiakan bunga itu sendiri ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan benang sari yang di sebelah kiri, kemudian ada yang disebut dengan putik yang di sebelah kanan. Nah, putik itu sendiri adalah alat kelamin betina dan benang sari adalah alat kelamin jantan. Lihat bagian-bagian dari bunga itu sendiri. Nah, ada yang disebut dengan kelopak bunga, kemudian ada yang disebut dengan mahkota bunga yang berwarna-warni, kemudian ada tangkai bunga, kemudian ada dasar bunga, kemudian ada alat kelamin jantan yang disebut dengan benang sari yang terdiri dari kepala sari, kemudian tangkai sari, dan kemudian ada alat kelamin betina atau yang disebut juga dengan putik. Nah, itu terdiri dari kepala putik yang bagian atas, kemudian ada tangkai putik, kemudian ada yang disebut dengan ovarium atau tempat sel telur, ya. Kemudian ada yang disebut dengan di dalam ovarium ada bakal biji, kemudian ada nantinya bakal buah. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu diawali dengan proses penyerbukan, yaitu masuknya serbuk sari ke kepala putik seperti yang terlihat pada gambar video berikut. Nah, serbuk sari itu dapat berpindah dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Perpindahannya dapat melalui air, angin, maupun melalui hewan yang lain. Penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari. Di dalam rom bakal biji itu terjadi pembuahan, yaitu peleburan spermatozoa dengan putik atau sel telur, ya, atau ovum atau disebut juga dengan putik. Nah, hasilnya adalah sigot. Sigot ini akan tumbuh dan berkembang menjadi lembaga, ya, seperti yang ada pada gambar. Nah, lembaga itu sendiri akan tumbuh dan berkembang menjadi bakal biji. Nah, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan daging buah. Lalu, lembaga yang ada di dalam biji itu
akan tumbuh menjadi calon individu baru atau calon tumbuhan baru yang dalamnya terdapat biji.